Kita hari ini mau menyelami sebuah kisah yang luar biasa banget. Sebuah pesan dari seorang raja yang tersembunyi selama ratusan tahun. Dan petualangan untuk menemukannya. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau kamu nemuin sebuah pesan dari seorang raja, bukan pesan biasa, tapi pesan yang udah tersembunyi hampir 800 tahun. Kedengarannya kayak film ya, tapi ini beneran terjadi loh di pedalaman Bali. Oke, cerita kita mundur dulu ke tahun 1969. Waktu itu, sekelompok arkeolog dan mahasiswa dengar kabar katanya ada benda-benda kuno di sebuah desa terpencil namanya Sepang. Nah, dari situlah misi mereka dimulai. Dan ini bukan cerita karangan loh. Semua kejadiannya didokumentasikan dengan sangat rapi dalam sebuah laporan yang mereka namakan Laporan Sukaduka. Judul yang pas banget mengingat perjalanan yang bakal mereka hadapi. Nah, ini detail misinya. Jadi, tanggal 26 Oktober 1969, tim dari Universitas Udayana berangkat ke desa Sepang. Tujuannya kelihatannya simpel ya, cuma mau ngecek laporan warga. Tapi, apa yang mereka temukan nanti, wah, itu di luar dugaan banget. Perjalanannya itu sama sekali nggak gampang. Laporannya ngegambarin gimana mereka harus turun lewat tebing-tebing jurang yang curam, bahkan sampai berkali-kali kepleset di antara semak-semak. Ini benar-benar petualangan demi ilmu pengetahuan. Setelah perjalanan yang super melelahkan, akhirnya mereka sampai juga. Tapi penemuannya bukan di kuil atau di situs galian arkeologi, melainkan di sebuah rumah warga biasa, tempat di mana sebuah rahasia besar tersimpan. Bisa dibayangin kan gimana tegangnya suasana waktu itu? Di laporannya tertulis, hati dan jantung kami berdebar-debar menantikan apakah prasasti tersebut kuna ataukah baru. Perlahan-lahan, bungkusan kain putih yang sudah usang itu pun dibuka. Dan momen itu pun tiba. Di depan mata mereka ada beberapa lempengan tembaga. Seketika itu juga semua rasa lelah hilang. Mereka teriak gembira. Dan kata pertama yang keluar dari mulut mereka cuma satu. Kuno. Kuno. Sekuno apa sih emangnya? Prasasti itu ternyata dibuat tahun 1181 Masehi. Nah, ditemukannya kan tahun 1969. Coba kita hitung. Itu artinya benda ini udah nungguin kita selama 788 tahun untuk dibaca pesannya. Wow. Jadi, apa sih sebenarnya isi pesan yang udah tersimpan begitu lama ini? Ini bukan sekedar artefak biasa. Ini adalah sebuah dekret, sebuah titah, perintah langsung dari seorang penguasa Bali di abad ke-12, yaitu Raja Jayapangus. Prasasti ini tuh kayak jembatan waktu ya. Di satu sisi, kita lihat tulisan Jawa kuno yang digores di tembaga. Tapi begitu diterjemahkan, tulisan ini seakan-akan melukiskan gambaran hidup tentang masyarakat pedesaan Bali zaman dulu, lengkap dengan semua masalah dan harapan mereka. Intinya begini, ternyata prasasti ini mencatat sebuah masalah yang nyata. Rakyat desa waktu itu lagi resah dan sedih karena ada masalah sama para pejabat. Dan Raja Jayapangus, sebagai seorang pemimpin, turun tangan langsung buat ngatasin keluhan rakyatnya. Nah, akar masalahnya itu ada di satu kata ini, Druwya Haji, yang artinya kira-kira pajak raja. Gara-gara ada masalah sama pejabat, penarikan pajaknya jadi kacau. Bayangin aja kalau sistem pajak zaman sekarang berhenti. Pemerintahan bisa macet kan? Nah, itulah yang terjadi dan rakyat jadi susah. Lalu gimana solusi sang raja? Nah, disinilah kita lihat kepemimpinannya yang luar biasa. Pertama, dia mengakui secara terbuka penderitaan rakyatnya. Ini penting banget. Terus, dia nggak cuma nyuruh masalahnya diselesaikan, tapi juga mengatur ulang sistem pajaknya. Dan yang paling penting, dia pastiin perintah ini sampai ke semua aparat. Benar-benar sebuah tindakan yang tegas dan transparan. Tapi, cerita ini nggak berhenti di situ aja. Penemuan ini ternyata bukan cuma penting buat para arkeolog. Bagi penduduk desa, khususnya pemilik prasasti itu, pesan ini punya makna yang jauh lebih dalam. Dan inilah mungkin bagian yang paling bikin merinding. Setelah tim arkeolog ngejelasin arti dari prasasti itu, si pemilik tiba-tiba duduk dan nangis sejadi-jadinya. Laporannya bahkan bilang seolah-olah dia lagi kesurupan arwah leluhurnya. Gema dari 788 tahun yang lalu terasa begitu nyata di ruangan itu. Kenapa reaksinya bisa seheboh itu? Ternyata di prasasti itu disebut nama-nama penduduk dari Buyan, Sanding, Tamblingan, dan si pemilik yang namanya Santika ternyata berasal dari desa Sanding. Jadi, pesan dari raja di abad ke-12 ini ternyata ditujukan langsung untuk nenek moyangnya dia. Kebayang gak sih? Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini?
Penemuan ini bukan cuma soal lempengan tembaga tua. Ini adalah jendela langka untuk kita ngintip sistem pemerintahan Bali kuno, hubungan antara raja dan rakyatnya, sampai ke masalah sehari-hari kayak sengketa pajak. Dan yang paling gila, ini adalah bukti nyata garis keturunan yang gak putus selama hampir 800 tahun. Cerita prasasti Raja Jayapangus ini benar-benar ngingetin kita ya, kalau sejarah itu nggak cuma ada di museum atau buku pelajaran. Sejarah itu ada di mana-mana, mungkin di rumah tua deket kita, di cerita kakek nenek kita, atau bahkan terkubur di bawah tanah yang kita injak setiap hari. Pertanyaannya sekarang, kisah tersembunyi apa lagi yang ada di sekitar kita, yang cuma tinggal nunggu waktu untuk ditemukan?